pada saat ini. Teman-teman, tema kita pada saat ini adalah kas dalam melayani Tuhan. Kas itu maksudnya bukan dalam artinya dana atau uang, tetapi kenali Anda siapa dalam melayani Tuhan. Kenali Anda siapa dalam melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Kita tidak akan membacakannya karena itu terlalu banyak sekali. Nanti nggak selesai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita dalam melayani Tuhan, kita tidak akan pernah bertanya. Kalau kita sebagai seorang pelayan yang sejati, kita tidak akan pernah bertanya dulu, siapakah yang akan saya layani, apakah yang akan saya perbuat. Tetapi kita bertanya dalam diri kita dulu, siapakah saya di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah layak untuk melayani Tuhan atau tidak? Apakah yang akan saya berikan kepada Tuhan? Bukan apakah yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya mau melayani. Kita mengenal diri kita sendiri sebelum melayani Tuhan. Kita harus tahu dulu seluk-beluk kehidupan kita, lebih daripada orang lain mengetahui dan mengenali kita. Jangan banyak kita berpikir tentang orang lain dulu. Siapakah yang akan kita layani? Karena orang yang kita layani itu adalah orang-orang yang sangat berbeda-beda sekali. Dan juga kita tidak pernah mengerti dan tidak tahu 100% kehidupannya. Tetapi marilah kita selidiki kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Mengenali diri sebagai pelayan Tuhan itu adalah modal kesuksesan dalam pelayanan. Ketika kita mengenal diri kita siapa, ketika kita mengenali kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan, maka kita tidak segan untuk bisa mengakui kita di hadapan siapapun bahwa saya adalah pelayan Tuhan yang sejati. Saya adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena kenapa? Kita sudah mengerti, kita sudah tahu hidup kita. Tetapi kalau kita belum tahu dan belum mengenali sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan, maka ketika kita dalam pelayanan banyak sekali masalah yang akan ditimbulkan. Bukan hanya yang ditimbulkan daripada orang lain, tetapi dalam diri kita, disitulah banyak sekali masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dulu sebelumnya siapa kita di hadapan Tuhan. Terkadang orang yang sudah melayani juga Tuhan, tetapi mereka masih belum mengenal sepenuhnya kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Maka ketika mereka dilanda masalah, mereka salahkan Tuhan. Tuhan, ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, kenapa bisa terjadi? Tetapi yang bodoh sebenarnya adalah kita. Kita terjun dalam pelayanan, kita mau melayani Tuhan dengan tidak siap, dengan tidak mengenal kita siapa. Tetapi di saat kita dilanda oleh sebuah masalah, maka kita menyalahkan Tuhan. Dan banyak orang yang ketika jatuh dalam masalah, mereka berkata ini adalah rencana Tuhan. Tetapi saya berkata, rencana Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang buruk terhadap kita. Amin. Amin. Ketika Tuhan merencanakan kita untuk melayani Tuhan, maka sampai kapanpun kita tetap baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita belum mengenali diri kita dulu, maka disitulah kita bisa menyalahkan Tuhan. Paulus di dalam ini, dia mengenal dia siapa. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam pelayanan ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, yaitu ketika sudah kita mengenal diri kita dalam pelayanan Tuhan, maka ketika kita melayani, kita tidak akan mementingkan diri sendiri. Kita tidak akan pernah memikirkan diri kita sendiri, tetapi yang kita pikirkan adalah
bagaimana pelayanan Tuhan supaya bisa menjadi lebih bertumbuh lagi, dan siapa orang-orang yang kita layani akan lebih dekat dengan Tuhan lagi. Di dalam ini Paulus berkata, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Paulus memberikan atau memberitakan Injil secara cuma-cuma kepada orang Korintus pada saat itu. Dia tidak meminta haknya. Paulus tidak mau atau membebani hidupnya sebagai beban daripada sebuah jemaat, tetapi dia mengerti dirinya siapa. Maka dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bertanya apa yang akan saya terima, tetapi dia melakukan apakah yang harus dia perbuat. Apakah yang harus dia perbuat untuk jemaat tersebut. Begitu juga kita dalam kehidupan pelayanan kita. Ketika kita nanti diterjunkan dalam sebuah pelayanan, janganlah kita bertanya apakah yang saya dapat, apakah yang saya dapat, tetapi yang kita pikirkan adalah apa yang saya berikan kepada Tuhan. Ketika Paulus di tengah-tengah kesusahan sekalipun, dia juga tidak menyusahkan seorang pun, sebab kekurangannya dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Kenapa orang-orang dari Makedonia bisa mencukupkan segala kebutuhan Paulus? Karena Paulus sebelumnya sudah menanamkan yang baik, sudah melayani mereka. Tetapi ketika dia di Korintus, dia tidak akan menuntut haknya yang sebenarnya dia harus miliki atau dia terima. Tetapi dia, walaupun dia tidak dikasih, mungkin tidak disponsori oleh orang-orang Makedonia pada saat itu, tetapi Paulus punya karya tersendiri. Dia juga punya pekerjaan. Dia bisa bekerja sendiri. Dia tidak akan pernah menyusahkan orang lain dalam kehidupan pelayanannya. Dia hidup mandiri. Kemudian kedua, yaitu pelayanan ketika sudah mengenal diri sendiri, itu tidak akan pernah ada banyak alasan. Sekalipun banyak rintangan, dia tidak akan pernah banyak alasan untuk tidak melayani Tuhan. Di dalam kisahnya Paulus di sini, dia berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Itu ditunjukkan pada orang-orang yang atau rasul-rasul Paulus yang menyampaikan, yang mau mengajar ajaran Paulus, yang menyetarakan dirinya dengan Paulus pada saat itu. Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dipenjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ketika kita didera oleh berbagai masalah, karena di dalam pelayanan, yakin dan percaya, 1001 banyak rintangan dan banyak masalah yang kita harus hadapi. Jadi kalau melayani Tuhan itu sebenarnya itu, kalau menurut saya itu susah-susah gampang. Karena kalau terjun dalam pelayanan, bukan hanya orang-orang yang kita layani yang kita hadapi, diri kita juga kita hadapi. Dan orang-orang yang di luar kita juga kita hadapi. Jadi
teman-teman, saudara-saudara semuanya, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, maka banyak apapun masalah kita tidak akan pernah kendor untuk menjadikan alasan untuk tidak melayani Tuhan. Banyak saudara-saudara ketika didera sedikit masalah saja putus asa untuk tidak melayani Tuhan. Banyak orang-orang satu masalah saja. Paulus di sini banyak masalahnya pun, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak pernah menjadikan alasan, tetapi itu urusannya untuk memelihara jemaat semua, melayani. Dia tidak pernah memperhitungkan berapa dia didera untuk masalah yang berbagai-bagai yang datang dalam kehidupannya, tetapi dia tetap setia di hadapan Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita mungkin di sini, sedikit pun kita ada masalah, kita juga sudah menyerah. Sedikit saja kita mengalami, mungkin kita ada urusan pribadi, putus dari pacar kita, maka kita tidak mau melayani Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak mau lagi melayani Tuhan, karena hatiku sakit Tuhan. Sakit sekali ini Tuhan. Kalau kita di masanya Paulus, mungkin kita sudah tidak tahan lagi. Mungkin kita sudah semua murtad. Tapi saat ini masalah yang kita hadapi itu sebenarnya diri kita sendiri. Yang lebih berat adalah diri kita sendiri dulu. Yang orang lain itu biasa, itu hanya bumbu-bumbunya saja menurut saya. Tetapi yang lebih berat itu adalah diri kita sendiri. Karena banyak hal-hal yang memang kita tidak sadari bahwa di dalam diri kita sendiri itu menjatuhkan kita sendiri. Bukan orang lain yang bisa menjatuhkan kita sendiri. Karena diri kita juga bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah ambil komitmen untuk bisa melayani Tuhan, ya siap-siap untuk hadapi rintangan. Kemudian ketiga yaitu pelayanan untuk Tuhan. Kita harus berikan yang terbaik. Pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Kita memang bukan robotnya Tuhan. Kita adalah kawan sekerjanya Tuhan. Jadi pelayanan kita jangan buat kita sendiri, buat kepentingan kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kita harus berikan kepada Tuhan yang terbaik. Ketika kita melayani, mungkin kita melayani dalam suatu pelayanan, ketika kita mungkin ada orang-orang yang memang tidak senang dengan melihat kita dalam pelayanan, itu jangan hiraukan. Yang penting berlatih sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena pelayanan itu untuk Tuhan. Jadi bukan untuk dibanggakan untuk diri kita sendiri. Kalaupun itu bagus, pelayanan kita bagus, kita mimpin pujian bagus, kita main gitar bagus, itu pujian itu jangan kita berikan terhadap kita sendiri. Itu biarlah Tuhan yang dipuji. Tetapi jangan juga karena kita, ya biarlah Tuhan yang dipuji, tapi kita asal-asalan. Karena yang terbaik itu harus kita berikan kepada Tuhan. Biar ejekan itu pun masuk ke dalam kita, tetapi kita sedemikian rupa melatih diri kita untuk bisa melayani Tuhan sedemikian sempurnanya, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang paling terbaik kita kasih kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka pelayanan kita juga bisa akan sukses, dan juga itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita sudah kenal kita siapa di hadapan Tuhan, maka ketika kita pelayanan dimanapun, kita percaya diri
bahwa kita bisa karena itu adalah hanya untuk Tuhan. Maka teman-teman, janganlah kita hanya sedikit permasalahan dalam kehidupan kita akan mundur dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, apapun rintangannya, apapun hal yang kita hadapi, tetap kita serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kita dalam melayani itu bukan untuk kita, dan bukan seberapa kita harus terima, tetapi seberapapun apa yang kita berikan untuk Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk bisa kami mengenal diri kami di hadapan Tuhan.